Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mang Sokir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sokir. Untuk cerita kali ini, Mang Sokir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Gadis di Kaki Merapi. Cerita ini ditulis oleh A.R. Rizal. Sebelum Mang Sokir melanjutkan cerita, Mang Sokir mau ngasih sedikit info. Jangan lupa teman-teman dengarkan juga cerita-cerita di Sampul Hitam. Karena Sampul Hitam juga sekarang update cerita lagi. Dan pengisi suaranya juga sekarang Mang Sokir kembali. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Selepas petang, gadis itu pulang dari tepian mandi. Lenting sebenarnya hanya mengikuti kemana Halimah melangkahkan kaki. Perempuan tua itu melangkah tergesa. Ia meski berkejaran dengan waktu petang. Sebentar lagi maghrib, Halimah harus bersiap-siap. Kalau tidak, ia bisa terlambat pergi ke surau. Sembayang di surau menjadi siklus hidup yang mesti dilewati perempuan tua di kampung yang terletak di kaki gunung itu. Lenting tak terbiasa berjalan cepat di atas jalan bergelombang. Jalan di kampung memang sudah diaspal, tapi cuma aspal kasar. Di beberapa bagiannya sudah terkelupas karena terkikis air hujan. Jalan yang terkelupas meninggalkan lubang yang berisi tanah lunak dan lumpur. Kalau tak berhati-hati melangkah di sana, bisa terjerembab dibuatnya. Halimah meninggalkan Lenting beberapa langkah di belakang. Gadis itu seperti sedang berjalan sendiri. Gadis berselimut kain basah yang berjalan seorang diri. Benar-benar menarik mata-mata nakal untuk meliriknya. Di sepanjang jalan, Lenting menjadi pusat perhatian laki-laki yang berlalu lalang. Karena petang datang, laki-laki kampung pulang dari sawah dan ladang mereka. Laki-laki yang lebih muda memanfaatkan petang untuk merintang-rintang hari. Anak-anak muda itu duduk-duduk di pinggir jalan. Ketika melihat gadis manis berjalan sendiri, anak-anak muda itu tak segan untuk menggoda. Mereka hanya berani menyapa atau bersiul. Selebihnya, semua kenakalan tersimpan dalam imajinasi mereka. Di ibu kota, siulan itu adalah sesuatu yang norak. Laki-laki muda di ibu kota sudah terbiasa dengan gadis-gadis cantik dan seksi. Mereka bisa melihat sesuatu yang lebih dari sekedar seorang gadis yang pulang dari tepian mandi. Karena itu, Lenting sama sekali tak terusik dengan laki-laki yang menggodanya. Bahkan, gadis itu bisa membalas dengan senyum dan kedipan mata yang centil setiap kali mata-mata nakal meliriknya. Hampir sampai di rumah kayu, tiba-tiba Muiz dengan sepeda motor tuanya datang menghampiri. Pemuda itu mendekat ke arah Lenting. "Naiklah." Muiz menyapa Lenting sambil mengarahkan pandangannya ke bagian belakang sepeda motor tuanya. Muiz memberi aba-aba agar Lenting duduk di boncengan sepeda motor tua. Pemuda tanggung itu sedikit memaksa. Lenting merasa heran dengan kebaikan pemuda itu. "Sudah dekat, tak perlu aku diantar dengan sepeda motor." Lenting menolak tawaran Muiz. Gadis itu segan kepada Halimah. Mana mungkin ia meninggalkan perempuan tua itu berjalan seorang diri. "Ikutlah dengan saudaramu itu." Halimah memperhatikan apa yang terjadi di belakangnya. Perempuan tua itu menguatkan ajakan Muiz dengan memberi perintah kepada Lenting. Lenting tak berani membantah perintah Halimah. Kalau menyanggah, urusannya bisa panjang lebar. Rumah kayu sudah di depan mata. Lenting tak ingin urusan naik sepeda motor malah membuatnya terlambat sampai ke rumah. Tak baik pula berbantahan di tengah jalan. Ketika orang-orang yang berlalu lalang bisa melihatnya dengan jelas, Lenting akhirnya tak ragu duduk berboncengan di sepeda motor tua yang dikendarai Muiz. Sekejap saja, Lenting sampai di pekarangan rumah kayu.
Tak berapa lama di beranda, gadis itu sudah mendapati Halimah di pekarangan rumah. Lenting memilih menunggu perempuan tua itu. Mereka keluar rumah bersama, masuk ke dalam pun harus berbarengan. Cepatlah masuk ke dalam. Tibalah di hadapan Lenting. Halimah langsung membuat perintah yang lain. Lenting merasa kesal dengan perintah Halimah yang tiba-tiba. Perempuan tua itu sama sekali tak menenggang rasa. Padahal gadis itu telah berusaha bersikap baik dengan menunggu perempuan tua di beranda rumah. Biar aku yang membawa kain basah itu. Lenting mencari pengalihan untuk menyembunyikan rasa kesalnya. Gadis itu menyediakan diri untuk membawa keranjang kecil yang dipanggul Halimah. Halimah menjulurkan keranjang kecil kepada Lenting. Bentangkan kain basah itu di tali jemuran di pekarangan belakang. Jangan lupa, kau temui Muiz di pekarangan samping. Berterima kasihlah kepada saudaramu itu. Halimah mengingatkan. Perintahnya kali ini tak hanya sebuah. Lenting mengernyitkan kening mendengar perkataan Halimah. Gadis itu mencoba menebak-nebak apa maksud berterima kasih kepada Muiz. Pemuda tanggung itu hanya melakukan hal yang tidak penting untuknya. Memboncenginya di sepeda motor tua ketika rumah kayu sudah di depan matanya. Itu bukan sesuatu yang heroik. Sambil melangkah ke pekarangan samping, Lenting terus menebak-nebak. Di pertengahan langkah, gadis itu tiba-tiba teringat akan sesuatu. Lenting tersenyum lebar dengan ingatannya itu. Gadis itu baru sadar kalau Muiz telah melakukan hal luar biasa untuknya. Pemuda tanggung telah membela kehormatannya. Benar-benar laki-laki sejati. Singkat cerita, tinggal 1 semester lagi gadis itu di sekolah menengah atas. Lenting sebenarnya tak perlu mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Cukup berlatih dengan soal-soal saja. Yang penting, ia mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti ujian akhir. Gadis itu tak perlu mencari sekolah yang baru. Ia cukup datang kepada Farida. Perempuan itu yang akan mengurus segala hal tentang pendidikan Lenting. Tapi Lenting punya maksud lain datang kepada perempuan yang mengajarkan kesenian itu. Ia ingin menyampaikan pesan Rudiah. Katanya, aku bisa belajar menari di sini. Lenting menyampaikan pesan Rudiah. Sebenarnya, ia mengungkapkan keinginannya sendiri. Farida tersenyum. Rudiah sebelumnya sudah menyampaikan titah kepada dirinya. Mana mungkin Farida berani menentang perintah ibunya itu. Perempuan menari tabu di kampung ini. Kau cukup menjadikan menari itu untuk bersenang-senang saja. Farida mengingatkan Lenting. Aneh sekali kata-kata Farida. Lenting tak terlalu mengerti maksud perkataan perempuan itu. Gadis itu tak ingin memikirkannya. Yang penting, keinginan kecilnya bisa terwujud. Aku suka menari. Lenting menggerak-gerakkan jemari dan kakinya. Gadis itu hendak meyakinkan Farida. Farida terpana melihat gerakan Lenting. Sepintas saja melihat bagaimana gadis itu mencentikkan jemari dan menghentakkan kaki. Farida sudah bisa menebak kepandaian Lenting dalam menari. Gerakanmu sempurna. Kau ini sudah menjadi penari yang sebenarnya. Farida memuji Lenting. Lenting senang mendengar pujian. Gadis itu menjadi makin bersemangat. Aku ingin menguasai tari yang ada di kampung ini. Gadis itu mulai besar kepala. Lain lubuk, lain pula ikannya. Setiap negeri memiliki ciri sendiri dalam adat dan kesenian. Farida paham dengan keinginan Lenting. Ia tak melihat gadis itu sedang menyombongkan diri. Lenting hanya perlu menyesuaikan diri dengan negeri baru yang dijejaki. Selepas sekolah, datanglah kau kembali ke rumah ini. Kau bisa berlatih setiap petang di sini. Farida memberi angin segar. Lenting tersenyum sumringah. Ia akan menyimpan sendiri kabar baik itu. Tak ada seorang pun di kampung untuk tempat berbagi-baginya. Apalagi berbagi kepada Halimah.
Perempuan tua itu sungguh tak senang dengan gadis yang menari. Singkat cerita, malam merangkak naik ke atas rumah panggung. Teras rumah setinggi pinggang orang dewasa itu tampak ramai. Gadis-gadis muda berkumpul membawa selendang yang dililit di pinggang masing-masing. Gadis-gadis itu anak menari yang dilatih Farida. Rata-rata mereka berlatih menari untuk kepentingan nilai pelajaran kesenian. Gadis itu datang agak terlambat. Ia tak tahu apa yang hendak dilakukan di teras rumah Farida. Lenting hanya melihat-lihat para gadis berlatih menari. Gerakan gadis-gadis itu sebagian tampak tak asing, tapi gerakan mereka sangat kaku. Gadis-gadis itu tak seperti Lenting yang menyukai menari dari hati kecilnya. Besok ada tamu yang datang ke sekolah. Anak-anak ini akan menari pasambahan. Farida memberitahu tentang apa yang dilakukan gadis-gadis di teras rumahnya kepada Lenting. Pasambahan itu semacam tari penyambutan. Gerakannya tak banyak, durasinya pun singkat. Lenting sudah menguasai beberapa tari penyambutan. Belajar sebentar saja, ia bisa terlibat dalam acara penyambutan di sekolah. Tapi Lenting tak berani menawarkan diri kepada Farida. Ia memilih menunggu perempuan itu mengajaknya. Gadis-gadis itu berlatih sampai larut malam. Mereka benar-benar mempersiapkan diri untuk peristiwa besar esok hari. Lenting memandang aneh wajah penuh kebanggaan pada diri gadis-gadis itu. Orang-orang sama sekali tak akan memperhatikan gadis yang menari penyambutan, sebab tamu yang datanglah yang akan menjadi pusat perhatian. Ketika malam semakin larut, Farida mempersiapkan gladi resik. Penyambutan tamu besok berjalan dengan sempurna. Farida sudah memilih penari terbaiknya, tapi perempuan itu masih kekurangan gadis-gadis. Ia tak mempunyai gadis untuk membawa sirih Carano. Sambil memperhatikan gadis-gadis menari, Farida tiba-tiba mengarahkan pandangan kepada Lenting yang dari tadi berdiri saja. Farida mendekat ke arah Lenting. "Kau mau terlibat di acara penyambutan besok?" Farida bertanya. Tentu saja Lenting berminat, tapi gadis itu tidak hafal dengan gerakan tari pasambahan. Ia tak punya waktu lagi untuk mempelajarinya. "Penampilanku hanya akan membuat malu saja." Lenting menolak tawaran Farida. "Kau tidak perlu banyak bergerak. Tugasmu menyuguhkan sirih." Farida menjelaskan peran yang akan diambil Lenting. "Oh, itu pekerjaan yang mudah. Lenting hanya perlu membiasakan diri dengan Carano. Tak usah membawa tempat sirih itu. Yang perlu dipersiapkan Lenting adalah membiasakan diri dengan sunting." Gadis pembawa sirih Carano seperti pengantin dalam rombongan tari pasambahan. Pengantin perempuan memakai sunting yang tingginya sampai ke langit-langit ruangan. Lenting harus tahu rasanya menjadi pengantin, sehingga ia bisa menjalankan perannya dengan baik. Farida membawa Lenting ke dalam rumah. Gadis itu disuruh duduk di kursi kayu yang menghadap pada sebuah cermin besar. Farida mengeluarkan alat-alat hias dari sebuah tas besar. Perempuan itu tidak hendak merias. Farida hendak memasangkan sunting di kepala Lenting. Pekerjaan memasang sunting itu tampak rumit sekali, tapi Farida sudah lihai dengan pekerjaannya. Perempuan itu tak membutuhkan waktu lama untuk memasang sunting di kepala Lenting. Farida menyuruh Lenting melihat wajahnya di cermin. "Lihatlah, kau seperti pengantin saja." Farida memuji kecantikan Lenting. Gadis itu tersipu malu. Lenting menahan malu di kedua belah pipinya yang merona. Gadis itu merasa tersanjung sekali. "Aku ingin belajar berhias." Lenting memohon kepada Farida. Farida tertawa kecil. "Banyak yang harus dipelajari untuk menjadi perempuan di kampung ini. Kau bisa mempelajarinya satu persatu. Tenang saja, kau punya waktu yang cukup untuk mempelajari semuanya." Farida mencoba membesarkan hati Lenting. Sebentar lagi dini hari.
Lenting harus melepaskan sunting yang terpasang di kepalanya. Gadis itu harus mencoba memicingkan mata agak sebentar. Sebelum matahari terbit, ia mesti bersiap-siap menjadi pengantin di acara penyambutan. Hanya acara kecil, tapi besok menjadi hari yang sangat penting bagi Lenting. Singkat cerita, Farida sebenarnya sudah menyiapkan sebuah kamar untuk Lenting. Rudia tidak berada di rumah. Perempuan tua itu menghabiskan waktu sepanjang hari bersama perempuan-perempuan kampung lainnya di surau. Perempuan-perempuan yang seumuran dengan Rudia. Sudah 2 hari, perempuan tua itu bersuluk di surau yang berjarak tak beberapa jauh dari rumah Farida. Lenting bisa tidur di kamar Rudia. Tapi ketika Muiz pulang ke rumah, Farida menyuruh anak laki-lakinya itu mengantar Lenting pulang ke rumah Halimah. Walaupun kalian bersaudara, tapi anak gadis dan bujang serumah itu tetaplah janggal dilihat orang. Farida beralasan, ada laki-laki lain di rumah itu, tapi Munir memilih tidur di gudang kayu di sebelah rumah Halimah. Gudang itu dijadikan semacam bengkel bagi si pandai besi. Munir tidak sebenar-benarnya tidur di tempat itu. Sepanjang malam, laki-laki itu selalu sibuk dengan palu besar dan potongan besi yang memerah terbakar di dalam tumpukan arang yang membara. Kalau tidak sedang sibuk membuat perkakas, laki-laki itu pastilah sedang menguji alat musik yang dibuatnya. Munir yang sangat pandai membuat talempong. Muiz baru saja menyandarkan sepeda motor tuanya di sebelah jenjang kayu di teras rumah. Farida langsung mendekati anak laki-lakinya itu untuk menyampaikan perintah. Perintah perempuan itu jelas, mengantarkan Lenting pulang ke rumah Halimah. Lampu sepeda motorku mati. Tadi saja, aku harus susah payah untuk sampai ke rumah. Hampir saja aku celaka di jalan. Muiz mencoba menolak perintah Farida. Kau bisa mengantarnya dengan berjalan kaki. Kau ambil senter di belakang. Farida tak pernah menyerah dengan perintahnya. Perempuan itu sudah paham kalau anak laki-lakinya hanya mencari-cari alasan. Muiz tak punya alasan lagi untuk berkelit. Dengan berat hati, pemuda tanggung itu kembali ke sepeda motor tuanya. Sepeda motor dihidupkan, lampu di depannya menyala, walaupun tanpa redup. Itu tak mengapa. Muiz tak perlu melajukan motor dengan cepat. Pelan-pelan saja, Lenting menyusul Muiz di pekarangan depan. Gadis itu menapik perasaan tak enak karena sikap Muiz kepadanya. Lenting tak perlu memakai rasa. Letih dan kantuk sudah menyergap tubuhnya. Gadis itu ingin segera sampai ke rumah Halimah, merebahkan diri ke atas dipan, lalu tertidur pulas. Lenting berharap tidak terlambat bangun di pagi hari. Tak ada suara lain selain deru knalpot di sepeda motor tua. Lenting tak ingin mengajak Muiz berbincang-bincang sepanjang perjalanan pulang. Perkataan Lenting hanya akan membuat Muiz bertambah kesal. Saat ini, anak laki-laki Farida itu pasti sedang menyimpan gondok di dalam dadanya. Sepeda motor tua melaju pelan di jalan kampung. Jalanan yang tampak gelap karena tak banyak terdapat lampu penerangan. Tapi mujurlah, gelap malam tak terlalu pekat. Langit begitu cerah, sama sekali tak berawan. Bulan dan bintang dengan sempurna menebarkan cahayanya. Sepi di sepanjang jalan. Orang-orang sudah tertidur lelap di dalam selimut masing-masing. Suasana kampung yang benar-benar asing bagi Lenting. Di ibu kota, ia menemukan hiruk-pikuk sepanjang hari. Denyut kota yang tak pernah usai dari malam ke malam. Orang-orang mengejar hari. Di kampung, waktu berhenti ketika orang-orang terbuai dalam mimpi. Tiba-tiba, Lenting merasakan takut. Kejahatan bisa saja muncul di dalam hening dan pekatnya malam. Akhirnya, gadis itu tak bisa untuk terus mengabaikan Muiz. Ia perlu berbincang dengan pemuda tanggung itu agar rasa takutnya sedikit reda. Bisakah kau mempercepat laju sepeda motormu ini? Lenting memelas kepada Muiz. Ini sepeda motor tua. Umurnya saja 2 kali usiaku. Bisa berjalan saja sudah bagus. Muiz menapik perkataan Lenting dengan suara jutek.
Lenting sudah tahu apa yang akan dikatakan Muiz. Gadis itu tak berniat untuk memaksa Muiz. Ia hanya mencari pengalihan saja. Memacu sepeda motor di tengah jalanan yang kelam bukan sebuah pilihan yang bijak. Itu sama saja membawa diri ke dalam celaka. Laju sepeda motor tua tiba-tiba melambat. Muiz terlalu memaksa mesin tua itu. Ia tak kuat lagi. Sepeda motor itu mogok di tengah jalan. Muiz mendorong sepeda motor ke pinggir jalan. Pemuda itu tampak kepayahan. Hal itu karena Lenting tetap saja duduk di atas boncengan. Ini cuma sebentar. Mesinnya terlalu panas. Kalau sudah sedikit dingin, pasti berjalan lagi. Muiz meminta Lenting turun dari sepeda motor dengan kata-kata bersayap. Lenting sama sekali disuruh turun dari sepeda motor oleh Muiz. Gadis itu sebenarnya tak lagi memperhatikan anak laki-laki Farida itu. Rumah Halimah sudah dekat. Dari cahaya lampu yang ada di teras, Lenting bisa melihat pekarangan rumah kayu itu. Kita berjalan kaki saja. Kau giring motor tua itu. Aku tak akan membantu mendorongnya. Baiklah, aku sampai di sini saja. Muiz merapikan perkataan Lenting. Pemuda itu memilih menunggui sepeda motor tuanya. Lenting membuktikan perkataannya. Ia mengabaikan Muiz dengan sepeda motor yang mogok. Gadis itu berjalan sendiri menuju rumah Halimah. Sebentar saja, gadis itu sampai di pekarangan rumah. Lenting berbalik badan sesaat, ingin melihat Muiz. Tak bisa kalau Lenting tak peduli dengan anak laki-laki Farida itu. Ada juga sedikit rasa iba di dalam hatinya. Di pinggir jalan, Lenting melihat Muiz sedang menundukkan ke arah sepeda motor tuanya. Pemuda tanggung itu berusaha menemukan bagian yang rusak pada mesin tua. Tiba-tiba, lampu penerangan di seberang jalan persis di depan Muiz menyala. Lenting tidak tahu kalau di sana ada lampu penerangan. Ketika gelap, ia sama sekali tak melihatnya. Di dalam terpaan lampu jalan, Lenting melihat sesosok muncul dari kegelapan. Sosok itu semula tampak samar-samar, kemudian semakin jelas. Sosok itu seorang perempuan yang memakai kain dan selendang panjang berwarna merah. Selendang terselip di pinggangnya, membentuk dua sisi seperti ekor kuda. Perempuan itu menggerak-gerakkan ujung selendang dengan kedua tangannya. Jari-jari di kedua tangan melentik seperti gerakan tari. Perempuan yang sedang menari, sungguh janggal. Muiz! Lenting memanggil. Suaranya terdengar jelas. Jarak mereka tak terlalu jauh. Ada seseorang di depanmu. Lenting berteriak lantang. Muiz bangkit. Ia menoleh ke arah datangnya suara. Pemuda tanggung itu kemudian merentangkan kedua tangan dengan telapak terbuka. Ia tak mengerti dengan teriakan Lenting. Gadis itu sedang memberi aba-aba kepadanya. Di depanmu. Lenting menunjuk ke arah lampu jalan. Muiz memasang wajah menyeringai. Teriakan Lenting kini menjadi sesuatu yang mengusik dirinya. Pemuda tanggung itu sama sekali tak menemukan apa-apa di hadapannya. Hanya kelam. Muiz kemudian mengabaikan Lenting. Lenting terkejut. Tiba-tiba saja, lampu penerangan di pinggir jalan itu mati. Gadis itu kembali menemukan kelam dan bayangan-bayangan Muiz dengan sepeda motor tuanya tersapu cahaya bulan dan bintang. Perempuan penari lenyap begitu saja. Gadis itu mengutuk diri sendiri. Ia telah salah melihat. Rasa letih dan kantuk yang membuatnya begitu. Lenting mengabaikan apa yang baru dilihatnya. Sesosok penari itu dianggapnya tak pernah ada. Barangkali itu hanya fata morgana. Atau sesuatu yang bermain-main begitu saja di kelopak matanya. Semacam halusinasi. Gadis itu berbalik badan. Rumah Halimah tampak di hadapannya. Lenting melangkah sambil menguap. Gadis itu akhirnya sadar jika rasa kantuk benar-benar tak bisa lagi berkompromi dengan dirinya. Gadis itu tiba pukul 2 siang. Sekolah berakhir pukul 12. Lenting terlambat pulang ke rumah. Karena itu, Lenting tak merasa heran ketika melihat Halimah di beranda depan menyambut dengan muka masam.
Perempuan tua itu sudah seperti mandor saja di beranda rumahnya. Lebih mirip anjing penjaga. Aku membawa 2 kotak berisi makanan. Lenting mengeluarkan sesuatu dari kantong plastik berwarna hitam yang dijinjingnya. Gadis itu sudah menyiapkan rencana untuk menghibur hati Halimah. Sebuah kejutan kecil yang tak akan dilewatkan oleh perempuan tua itu. Hati Halimah pasti luluh dibuatnya. Rencana Lenting berhasil. Perempuan tua itu tak jadi marah. Pandangannya teralih pada kotak makan yang dibawa Lenting. Apa yang ada di dalam kotak kertas itu? Halimah bertanya dengan suara sungkan. Perempuan tua itu tak mungkin tak bersemangat dengan makanan. Kotak yang besar berisi nasi, lengkap dengan lauknya. Ada 2 lauk. Lenting kemudian memperlihatkan kotak yang lebih kecil. Ini berisi kue. Ada kue kering dan basah. Gadis itu menyisihkan kembali kotak yang lebih kecil ke dalam kantong plastik. Aku sudah makan tadi. Biar kue-kue ini sebagian untukku. Makanan kotak tidak lebih enak dari makanan rumah. Ini soal selera. Makanan kotak dibuat karena hasrat untuk mendapatkan keuntungan. Sementara makanan rumah dibuat dengan cinta. Cinta membuat semuanya menjadi nikmat. Halimah takkan bisa menikmati nasi kotak. Tapi perempuan tua itu tak akan melewatkan kesempatan untuk mencicipi makanan yang dibawa Lenting. Jarang-jarang ia bisa mencoba nasi kotak. Kau ambil nasi di dalam periuk. Lauk di kotak ini terlampau banyak untuk dimakan sendiri. Halimah tak ingin menikmatinya sendirian. Padahal tadi Lenting mengatakan kalau ia sudah makan. Gadis itu tak ingin mengulangi perkataannya. Lenting sebenarnya tak berani membantah kata-kata Halimah. Apalagi ketika perempuan tua itu menyampaikan perintah. Aku akan membawa makanan ini ke dalam. Lenting memilih menuruti perintah Halimah. Jangan lupa, kau letakkan lauknya ke dalam piring. Halimah memberi perintah yang lain. Gadis itu mengangguk. Lenting memasukkan kembali kotak besar ke dalam kantong plastik hitam. Kantong plastik dijinjing ke dalam rumah. Sesampainya di ruang makan, kantong plastik diletakkan di atas meja kayu. Lenting melangkah ke ruang belakang. Gadis itu kemudian kembali dengan beberapa piring dan cembung. Makanlah dahulu. Aku mau bersihkan badan. Lenting berbicara ke Halimah yang duduk di kursi di sebelah meja kayu. Nanti saja kau ke kamar mandi. Halimah mencegah Lenting melangkah kembali ke ruang belakang. Perempuan tua itu memberi aba-aba agar Lenting mendekat kepadanya. Duduklah. Ada sesuatu hal yang ingin aku bicarakan. Lenting mengernyitkan kening. Perintah Halimah sungguh janggal. Tengah hari bukan waktu yang tepat untuk berbincang-bincang. Setidaknya, berbicaralah setelah perut kenyang. Gadis itu duduk di kursi di sebelah meja kayu dengan hati berat. Ada apa? Lenting tak ingin Halimah berbelit-belit. Gadis itu teramat lelah setelah acara yang dilaksanakan di sekolah. Halimah itu perempuan yang tak suka bertele-tele. Apa yang terpikir di kepala dan terasa di dada langsung diungkapkannya. Ia pun tak perlu memilih kata-kata. Apa yang kau kerjakan di sekolah tadi? Orang-orang pada memperguncingkanmu. Halimah memulai dengan kalimat interogasi. Kerut di kening Lenting bertambah banyak. Ia sama sekali tak mengerti dengan maksud pertanyaan Halimah. Biasa saja, aku belajar. Lenting menjawab singkat. Halimah menghela napas panjang. Bukan itu jawaban yang diinginkannya. Tentu saja bukan karena belajar orang-orang memperguncingkan anak perempuan yang pulang dari sekolah. Kau menari menyambut orang-orang yang datang. Pernyataan Halimah langsung menghakimi. Lenting tak bisa berdusta di hadapan perempuan tua itu. Lebih lagi, tak ada untungnya pula menyembunyikan sesuatu dari Halimah. Tidak, aku hanya membawa sirih. Lenting mengaku. Halimah menghembuskan napas 2 kali.
Perempuan tua itu tak jadi menumpahkan kemarahannya. "Mujurlah," Halimah berbicara sambil mengangguk-angguk. "Jangan sampai kau ikut-ikutan menari di hadapan orang-orang. Kau itu anak perempuan, bukan tontonan." Halimah berwanti-wanti. Lenting merasa heran mendengar perkataan Halimah. Sejak awal, perempuan tua itu memang tak senang kalau Lenting belajar menari. Tapi Halimah sama sekali tidak melarang. Lalu, untuk apa belajar menari kalau tak menampilkannya kepada orang-orang? "Menari itu kan untuk ditonton orang. Apa salahnya?" Lenting mencoba menyangga perkataan Halimah dengan balik bertanya. "Tak usah kau pertanyakan hal itu." Nada suara Halimah terdengar kesal. "Anak perempuan itu bukan barang untuk dilihat beramai-ramai. Begitu hukumnya. Kau tinggal menjalankan hukum yang sudah digariskan." Perkataan perempuan tua itu tanpa kompromi. Lenting berpikir keras. Ia tidak pernah mendengar ada hukuman seperti itu. Apakah itu hukuman negara, hukum adat, atau hukuman yang dibuat-buat saja? Kalau memang ada hukum semacam itu, sungguh tak adil bagi anak perempuan. Anak perempuan yang lain ikut menari. Orang-orang melihat mereka menari. Tak ada yang menyalahkan. Lenting tak percaya begitu saja dengan perkataan Halimah. Perempuan tua itu sedang mengarang-arang aturan saja. Halimah menelan air ludah. Perempuan tua itu telah memilih strategi yang salah. Lenting itu gadis dari ibu kota. Ia tak serupa dengan gadis-gadis kampung. Lama Halimah terdiam. Perempuan tua itu tanpa berpikir keras untuk menemukan kata-kata yang tepat. "Kau mirip dengan ibumu. Tapi jangan sampai kau bernasib seperti dia." Raut wajah Halimah tiba-tiba berubah murung. Perempuan tua itu menyimpan alasan di balik kata-kata yang diucapkan. "Jangan seperti apa?" Lenting penasaran. Halimah tak menjawab tanya. Perempuan tua itu diam 1000 bahasa. Ia berkata-kata lewat perubahan raut di wajahnya. Wajah perempuan tua itu tiba-tiba tampak bersedih. Buliran air bening menetes dari kelopak mata tuanya, jauh ke pipinya yang berkeriput. Lenting terkejut melihat perubahan raut muka Halimah. Ia merasa sangat bersalah karena telah membuat perempuan tua itu bersedih. Entah apa yang menyebabkan Halimah bersedih. Lenting tak sempat memikirkan sebab akibat tersebut. Gadis itu bangkit dari kursi kayu. Lenting mendekat ke arah Halimah. Pertanyaan Lenting telah membuat Halimah teringat kembali dengan kesedihan dari masa lalu. Lenting ingin memperbaiki kesalahan. Gadis itu menjulurkan tangannya ke Halimah. Jemari-jemarinya mengusap air mata yang jatuh di wajah perempuan tua itu. "Maafkan aku. Lupakan saja pertanyaanku tadi." Halimah berhenti terisak. Begitu cepat perempuan tua itu meluapkan kesedihannya. "Kau benar-benar seperti ibumu." Halimah terus memuji sambil mengelus-ngelus bahu Lenting. Lenting merasa terampung ke awang-awang. Bisa-bisa ia terbang ke langit tinggi. Perlakuan Halimah sungguh membesarkan hatinya. Lenting tak ingin jatuh terlena hingga terlupa diri. "Sebaiknya cicipi makanan ini." Lenting meraih kotak makan dari dalam kantong plastik hitam yang terletak di atas meja kayu. Makanan dari kotak kertas besar dikeluarkan satu persatu. Makanan itu dituangkan ke atas piring dan cembung. Lenting menyuguhkan makanan untuk mengalihkan rasa hatinya yang sedang tak menentu. "Jika terlampau dingin, makanan ini tak enak lagi." Halimah sama sekali tak melihat makanan yang tersaji di atas meja kayu. Perempuan tua itu terlalu sibuk memperhatikan cara menghidangkan yang tak biasa. Tak mungkin bagi Halimah tak mencicipi makanan yang dihidangkan Lenting. Pasti nikmat sekali rasanya. Singkat cerita, sepanjang hari, gadis itu mengurung diri di dalam kamar. Tak ada sebab musababnya.
Lenting hanya ingin menikmati kesendirian, tak tahu apa yang hendak dikerjakannya di luar rumah. Di dalam kamar, ia bisa fokus mengurus dirinya sendiri. Gadis itu membuka pintu lemari kayu, mencari-cari ke dalam rak-rak yang ada di lemari itu. Lenting menemukan sebuah benda yang begitu menarik perhatiannya. Selendang berwarna merah. Selendang itu terselip di antara lipatan pakaian. Hanya benda itu yang dibutuhkan Lenting sekarang. Selendang dilipat dan diletakkan di atas kasur. Di pembaringan sudah ada kain panjang bermotif batik yang lebih dulu terlipat rapi. Lenting mempersiapkan benda-benda itu untuk dibawa ke rumah Farida. Selepas maghrib, gadis itu akan bertandang ke rumah guru keseniannya untuk belajar menari tentunya. Tak sengaja, Halimah mengintip dari pintu kamar yang terbuka. Perempuan tua itu memperhatikan dengan detail apa yang dilakukan Lenting di dalam kamar. Ketika melihat gadis itu memasukkan kain panjang dan selendang ke dalam sebuah tas jinjing, Halimah kemudian merangsek masuk. "Kau sedang bersiap-siap hendak kemana?" Halimah menyapa Lenting dengan sebuah pertanyaan menelisik. Lenting sedikit terkejut mendengar suara yang muncul tiba-tiba, tapi ia terlanjur grogi untuk menjawab pertanyaan yang biasa itu. "Ke rumah Farida," Lenting menjawab singkat. "Kau berlatih menari lagi di sana?" Kali ini Halimah bertanya dengan suara ketus. Pertanyaannya untuk membenarkan prasangkanya. Lenting mengangguk. Gadis itu sama sekali tak merasa bersalah dengan apa yang akan dikerjakannya. "Kalau sampai malam, aku tidur di sana saja. Tak perlu Muis mengantarku pulang." Lenting menitip pesan. Halimah tak menimpali. Perempuan tua itu pun tak mencegah, apalagi melarang. Tapi ia punya sesuatu yang harus dikerjakan Lenting sebelum gadis itu pergi ke rumah Farida. "Saat kau pergi ke rumah Farida, sempatkanlah ke surau. Bawakan rantang untuk Karin di sana. Kau bisa kan?" Tentu saja bisa. Tak perlu Halimah bertanya. Tak mungkin Lenting menolak perintah perempuan tua itu. "Di mana rantangnya?" "Di meja makan." Halimah melangkah keluar kamar. Sesampainya di pintu, perempuan tua itu kembali berbalik badan. Perintahnya belum tuntas. "Kau pastikan Karin disuruh menghabiskan makanan. Dan bawa pulang kembali rantang itu." Lenting mengangguk sekali lagi. Tugas yang enteng. Lenting akan menunggu Karin itu menghabiskan makanan. Ia punya banyak waktu sebelum pergi ke rumah Farida. Ketika petang tiba, gadis itu keluar rumah membawa rantang ke surau. Lenting ingin melaksanakan perintah Halimah lebih awal. Lenting melangkah santai di jalan kampung. Ia tak perlu tergesa-gesa, tak perlu pula takut kehilangan arah. Halimah sudah menunjukkan arah. Surau tak berjarak jauh dari rumah kayu. Kalau sedikit tersesat, ia bisa bertanya kepada orang-orang yang lewat. Sesampainya di surau, petang sudah menghilang. Orang-orang bermunculan di surau untuk melaksanakan sembahyang. Lenting mengutuk diri. Sejengkal jarak yang dikatakan Halimah ternyata tidaklah pendek. Gadis itu seharusnya paham. Orang-orang kampung punya takaran sendiri dalam menentukan jarak. Sekarang, Lenting terpaksa harus menunggu lama. Tak hanya menunggu, ia pun harus ikut sembahyang bersama orang-orang di surau. "Aku tak membawamu kena." Lenting mengadu kepada seorang perempuan tua yang menyuruhnya ikut sembahyang. "Nanti aku pinjamkan." Perempuan tua menawarkan mukenahnya. Lenting harus menunggu perempuan tua itu selesai menunaikan sembahyang. Selesai sembahyang, Lenting kembali harus menunggu. Karin di surau itu belum juga menyentuh makanan di dalam rantang. Ia sibuk menyambut anak-anak yang berdatangan. Karin itu menjadi guru mengaji bagi anak-anak tersebut. Anak-anak belajar mengaji sampai waktu Isya. Lenting hanya perlu menunggu agak sebentar lagi. Selepas Isya, kesibukan Karin itu rupanya belumlah usai.
Karen itu tampil sebagai penceramah bagi perempuan-perempuan tua yang sudah berkumpul. Bagi perempuan-perempuan tua yang sudah berkumpul sejak maghrib tadi. Malam itu, ada pengajian untuk perempuan-perempuan kampung. Perempuan-perempuan yang haus dengan ilmu akhirat. Ini tak berlangsung sebentar. Benar saja, jelang larut malam, pengajian baru usai. Lenting pun harus menunggu beberapa saat lagi sampai Karen surau memindahkan makanan dalam rantang ke wadah lain. Karen itu tampak kebingungan untuk memindahkan makanan. Mencari-cari, sang Karen membutuhkan sedikit waktu untuk menemukan wadah yang bersih. Ia belum sempat mencuci. Perasaan gadis itu menjadi campur aduk. Rasa kesal dan menahan sabar bercampur baur. Lenting tak akan menunggu Karen itu menghabiskan makanan. Ia ingin segera membawa rantang ke rumah kayu. Larut malam, akhirnya gadis itu pulang ke rumah kayu. Di beranda rumah, Halimah berdiri menyambutnya. Perempuan tua itu sama sekali tak marah ketika menemukan Lenting pulang larut malam. Anak gadis pulang larut malam tentu saja janggal. Tapi Halimah bisa memaklumi. Perempuan tua itu bahkan tampak sangat senang sekali. Rencananya berhasil malam itu. Singkat cerita, Halimah memberikan banyak pekerjaan rumah hari ini kepada Lenting. Menyapu, mencuci, memasak, menjemur pakaian basah di jemuran. Itu pekerjaan yang mudah. Hanya satu pekerjaan yang membuat Lenting kepayahan. Halimah menyuruhnya menyulam. Lenting pernah mendapatkan kepandaian itu dari sekolah. Tapi gadis itu tak banyak menguasai kepandaian itu. Lenting belajar menyulam hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus saja. Menyulam, merendah, menjahit, itu kepandaian perempuan. Halimah mengingatkan Lenting. Bagi Lenting, perempuan tua itu tidak sedang memberi nasihat. Itu kenyinyiran. Tak semua kepandaian itu penting bagi perempuan. Perempuan sekarang saja banyak yang tak pandai memasak, apalagi menyulam. Bermacam model pakaian kini bisa dibeli di butik. Yang penting ada uang. Kepandaian yang harus dimiliki perempuan saat ini adalah kepandaian mencari uang. Ini buang-buang waktu saja. Lenting memelas. Halimah tak marah ketika mendengar keluhan Lenting. Tapi sangat jelas perempuan tua itu tak senang hati. Terlihat dari raut mukanya yang berubah. Sampai kiamat, orang-orang akan berganti pakaian. Selama itu, orang-orang terus menyulam. Halimah menapik perkataan Lenting. Mesin mengerjakan semuanya. Lenting seperti tak mau kalah. Benda mati itu tak bisa menggantikan hati manusia, kata-kata Halimah tegas. Menyulamlah dengan hati. Halimah mengajarkan tentang hakikat hidup. Lenting terdiam. Gadis itu memikirkan kata-kata Halimah dengan serius. Tiba-tiba, Lenting teringat dengan menari. Ia sangat senang menari. Tak pernah merasa lelah menggerakkan tubuh, menghafal langkah kaki, menciptakan ekspresi. Tak pernah canggung di hadapan orang-orang yang menonton. Lenting melakukannya dengan hati. Seperti mencintai seorang laki-laki, Lenting pasti bisa menyulam dengan hati. Gadis itu membawa kain dan benang ke beranda rumah. Di tempat itu, ia bisa leluasa menyulam. Ruang terbuka dan lapang. Angin yang tiap sebentar membelai muka dan rambut panjangnya. Lenting bisa menyulam dengan riang gembira. Halimah tersenyum melihat Lenting sibuk menyulam di beranda rumah. Kau itu tak bisa melawan fitrah perempuan. Perempuan tua itu memastikan kemenangannya. Lenting membalas perkataan Halimah dengan wajah sumringah. Lenting menyembunyikan rasa malu di wajahnya itu. Ia salah karena merasa seperti gadis ibu kota. Takdirnya sebagai perempuan kampung ternyata tak bisa disanggah. Tanpa ada yang menggerakkan, Lenting mengerjakan kebiasaan perempuan-perempuan kampung. Perempuan-perempuan kampung berkumpul di beranda rumah mereka untuk menyulam, merendah atau sekedar mengasuh anak-anak mereka. Untuk hal yang terakhir, gadis itu tak perlu memikirkannya.
Barangkali bisa dengan membayangkan saja dahulu. Halimah hanya ingin mengalihkan perhatian Lenting dari berlatih menari di rumah Farida dengan bermacam tugas yang diperintahkannya. Lenting mengutuk diri sendiri. Ia terjebak skenario yang dibuat perempuan tua itu. Sepanjang hari, ia sama sekali tidak ingat untuk mengerjakan sesuatu yang sangat ingin dilakukannya. Bahkan, pergi keluar rumah saja tak sempat. Gadis itu hanya bisa menikmati suntuk di dalam kamar. Apa yang ingin dikerjakannya, Lenting tak punya rencana apa-apa. Pikirannya tertunduk ke lantai kayu. Ia memandang kosong ke sela-sela papan yang tak rapat. Sesekali, dagunya ditegakkan. Gadis itu hanya melihat lemari tua dengan cat tipis yang sudah terkelupas. Sama sekali tak menarik. Buntu. Gadis itu bangkit dari tepian tempat tidur. Berjalan 3 langkah ke depan. Lenting membuka lemari kayu di hadapannya. Ia teringat dengan selendang merah yang kemarin telah dipersiapkannya untuk dibawa ke rumah Farida. Tapi selendang itu tak sempat digunakan. Lenting tak jadi ke rumah anak perempuan Rudiah itu. Sesuatu yang sangat disesalinya. Lenting menimang-nimang selendang merah di tangannya. Gadis itu belum tahu hendak mengerjakan apa dengan selendang itu. Tak lama, Lenting teringat untuk mengikatkan selendang merah ke pinggang. Selendang terlilit sempurna di pinggangnya yang rapi. Seperti biola. Benar-benar tubuh yang ideal bagi seorang penari. Gadis itu menggerak-gerakkan ujung selendang dengan kedua tangan. Sesekali, jemarinya dicentikan. Membentuk gerakan yang indah dipandang mata. Lenting mengatur langkah kaki, ke kiri, ke kanan, depan belakang. Gerakan dilakukan berulang-ulang. Ekspresi wajah sangatlah penting. Lenting menggerak-gerakkan kepala, mengubah sudut mata. Sesekali melemparkan senyum mereka di bibirnya. Tatapannya seperti candu yang membuat terpana setiap mata yang memandang. Tanpa disengaja, gadis itu menari seorang diri di dalam kamar. Lenting makin bersemangat. Gadis itu seperti kerasukan. Ia menggerakkan tubuhnya dengan cepat. Semakin cepat, sangat cepat. Gerakan tubuh Lenting berkejaran dengan suara hentakan gendang yang terngiang di dalam kepalanya. Suara-suara itu tiba-tiba berhenti di irama penghabisan. Lenting menyelesaikan gerakan terakhirnya. Gadis itu tiba-tiba tertunduk di depan lemari kayu dengan napas terengah-engah. Lelah menyergapnya. Hanya sesaat tertunduk, gadis itu bergegas bangkit. Keringat dingin mengucur di sekujur wajahnya. Lenting berdiri di depan lemari untuk melihat wajahnya itu di depan cermin besar. Gadis itu menemukan dirinya dengan raut yang aut-autan. Keringat tak berhenti mengalir, seperti deras air sungai kecil yang berhulu di kaki Gunung Merapi. Lenting meraih salah satu ujung selendang. Ujung selendang itu digunakan untuk menyekat tetesan keringat di wajahnya. Setelah keringat mengering di wajahnya, Lenting menemukan dirinya yang lain di dalam cermin. Sesosok yang mirip dengan dirinya, tapi mengenakan pakaian yang berbeda. Pakaian seorang penari. Lenting memandang lurus ke arah cermin besar yang terpajang di lemari kayu. Ia memandang terpana, tak sekalipun mengedipkan mata. Bayangan di dalam cermin tampak aneh. Bayangan itu membuat gerakan sendiri, menjentikan jemarinya ke segala arah, melangkah ke semua penjuru mata angin, memainkan mimik wajah yang menyerupai wanita penggoda. Bayangan itu tidak sedang menggoda, ia hanya sedang menikmati tariannya. Dada Lenting tiba-tiba berdegup kencang. Itu bukan perasaan gamang. Gadis itu dihantui rasa takut. Rasa takut itu mencekam akal sehatnya. Lenting tidak bisa lagi membedakan antara nyata dan tidak nyata. Yang ada di hadapannya sama sekali tak nyata. Tapi Lenting melihatnya seperti nyata. Karena ia melihat dirinya sendiri. Bayangan di dalam cermin terus menari. Semakin lama gerakannya semakin cepat. Hingga pada hentakan terakhir, Lenting tak kuasa lagi untuk melihat. Gadis itu berisut ke belakang. Gerakannya terlalu cepat. Tak sengaja, Lenting terhempas ke lantai kayu. Terdengar suara tumbukan. Hempasan itu tak terlalu menyakitkan. Rasa takutlah yang membuat Lenting seperti kehilangan tenaga.
Rasa takutlah yang membuat Lenting seperti kehilangan tenaga. Gadis itu seakan tak kuat untuk bangkit dari lantai kayu. Lenting hanya bisa termangu melihat ke arah cermin besar. Bayangan itu terus saja menari. Lenting semakin ketakutan. Ia seperti melihat sosok penari yang ada di bawah temaram lampu jalan. Sosok itu mengejutkannya beberapa hari yang lalu. Ketika Lenting pulang dari rumah Farida, gadis itu beringsut sampai ke tepi pembaringan. Tangannya tak sengaja meraih sesuatu yang tergeletak di bawah tempat tidur. Lenting tak tahu persis dengan benda yang didapatkannya itu. Secara refleks, ia melemparkan benda tersebut ke arah cermin besar. Benda itu menghempas ke cermin besar. Tak sampai pecah, lemparan Lenting hanya membuat retak pada cermin besar. "Heh, apa yang kamu lakukan? Berisik sekali di dalam kamarmu." Tiba-tiba sebuah suara mengejutkan Lenting. Suara itu berasal dari Halimah yang berdiri di depan pintu kamar. Perempuan tua itu berdiri sambil membelalakan mata. Lenting menoleh ke arah Halimah. Ia ingin menunjukkan sesuatu kepada perempuan tua itu. Lenting menunjuk ke arah cermin besar. Di cermin itu tak ada apa-apa, hanya tanpa retakan dan bayangannya sendiri. "Cermin itu sudah tua. Usianya lebih tua darimu. Kamu harus berhati-hati dengannya," Halimah mengingatkan. Perempuan tua itu sama sekali tak marah ketika Lenting telah melakukan sesuatu yang buruk kepada cermin tersebut. "Aku tidak sengaja," Lenting menyesali kesalahannya. "Ceroboh sekali," Halimah menggerutu. Tapi perempuan tua itu tak ingin memperpanjang masalah. Ia berlalu begitu saja meninggalkan kamar, membiarkan Lenting dengan rasa bersalahnya. Lenting masih terkejut. Gadis itu belum bisa berpikir jernih. Ia tidak bisa menjelaskan tentang apa yang baru saja dialami. Gadis itu berharap ia sedang bermimpi, atau hanya sebuah fantasi karena hasratnya yang terlampau besar untuk berlatih menari. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.